Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Switching, Routing, and Wireless. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu dengan tema HTTP dan DHCP server. Nah, sebelumnya kami yang beranggotakan Nura Syifa, Syahrul Ramadan adalah saya sendiri, Syifa Nur Medina, Tiara Putri Rahmadani, dan Yuda Dwi Darmawan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam presentasi pada slide pertama. Nah, slide pertama akan disampaikan oleh Syifa Nur Medina. Kepada Syifa kita persilahkan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai DHCP server, yang mana DHCP server ini kependekan dari Dynamic Host Configuration Protocol Server. Untuk definisinya yaitu DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol Server adalah sebuah perangkat lunak atau layanan di jaringan komputer yang memberikan pengaturan konfigurasi jaringan otomatis kepada perangkat klien yang terhubung ke jaringan tersebut. Untuk fungsinya, yang pertama itu memberikan alamat IP unik kepada perangkat klien untuk komunikasi di jaringan. Yang kedua, memberikan informasi tambahan seperti subnet mask, gateway default, dan DNS server kepada perangkat klien. Yang ketiga, mengurangi kerja manual administrator dalam konfigurasi perangkat klien. Dan yang terakhir, mencegah konflik alamat IP dengan menugaskan alamat IP yang belum digunakan. Cara kerjanya yang pertama yaitu ada IP request. Ketika sebuah perangkat klien terhubung ke jaringan dan membutuhkan konfigurasi alamat IP, perangkat tersebut mengirimkan permintaan IP ke DHCP server. Yang kedua, IP over. Setelah menerima permintaan IP dari perangkat klien, maka akan menawarkan alamat IP yang tersedia kepada perangkat klien. Dilakukan dengan mengirimkan pesan penawaran yang berisi informasi tentang alamat IP yang disediakan. Lalu ada IP selection, perangkat klien akan memilih salah satu penawaran IP yang diberikan. Setelah memilih, perangkat klien mengirimkan pesan pemilihan yang berisi pilihan alamat IP yang dipilih. Yang terakhir ada IP acknowledge, pesan diterima dari perangkat klien, maka akan memberikan pengakuan atau acknowledgement kepada perangkat klien. Pengakuan ini berisi konfirmasi bahwa alamat IP yang dipilih oleh perangkat klien telah disetujui dan diberikan ke perangkat tersebut. Nah, ini untuk simulasi pada Ubuntu servernya, yang mana di akhir video nanti akan dijelaskan oleh Yuda Dwi Darmawan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara Putri Ramadhani. Nah, materi selanjutnya itu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, definisi dari HTTPS ini sendiri adalah dia merupakan protokol yang memastikan bahwa pengguna berkomunikasi dengan server yang asli melalui sertifikat digital. Nah, HTTPS ini umumnya digunakan pada website yang memerlukan keamanan tinggi, seperti perbankan, e-commerce, dan sistem login. Dengan bantuan enkripsi SSL atau TLS, HTTPS ini melindungi data pengguna agar tidak bisa disadap oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, fungsi dari si HTTPS ini sendiri itu untuk menjaga keamanan data selama transmisi antara pengguna dan server. Nah, untuk fungsi lainnya itu sebagai kepercayaan pengguna, integritas data, dan autentikasi. Untuk cara kerja dari si HTTPS ini sendiri, itu untuk web servernya seperti Apache, di Ubuntu dikonfigurasi untuk menggunakan sertifikat SSL atau TLS agar dapat mengenkripsi data antara server dan browser. HTTPS ini bekerja melalui proses TLS handshake yang melibatkan pengiriman sertifikat SSL dari server ke klien, verifikasi sertifikat oleh browser,
negosiasi kunci enkripsi bersama atau session key, dan semua data selanjutnya dikirim dalam bentuk terenkripsi. Dengan HTTPS ini, koneksi antara pengguna dan Ubuntu server dapat dilakukan secara aman, terverifikasi, dan terjaga integritasnya. Nah, untuk pengimplementasian HTTPS pada Ubuntu server ini, nanti di akhir video akan disimulasikan oleh teman saya Nur Ashifa. Untuk penjelasan selanjutnya tentang Cisco itu akan dilanjutkan oleh Syahrul. Pada Syahrul, kita silakan. Baik, kembali lagi kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi DHCP server dan HTTPS dengan Cisco Packet Tracer. Baik, mungkin bisa dibantu dengan slide berikutnya. Nah, ini adalah halaman dari aplikasi Cisco Packet Tracer yang dimana kita akan mensimulasikan DHCP tadi dengan 3 device, yaitu yang pertama ada 1 PC, 1 switch, dan 1 server. Yang dimana PC dihubungkan ke switch itu dengan fast Ethernet /0, dan di switch fast Ethernet /2, dan dilanjutkan dengan dari server ke switch itu dengan fast Ethernet 0. Nah, baik, ini adalah halaman pada service di server 1, yang dimana kita akan settings DHCP pada server ini, yaitu dengan mengaktifkan service pada bagian interface-nya. Dan kita memberikan nama dengan pool name LAN, dilanjutkan dengan default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Untuk DNS servernya kami memberi 8.8.8.8. Nah, bisa kita lihat pada tampilan yang di bawah itu adalah keluaran dari apa yang udah kita lakukan di atas tadi, yaitu pool name yaitu LAN, kemudian ada default gateway dengan 192.168.1.1, kemudian ada DNS server 8.8.8.8, dan start IP address-nya juga di 192.168.1.10. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu settings DHCP pada server. Nah, pada server kita masuk ke tab config, yang dimana tab config tersebut kita masuk ke bagian settings dan mengaktifkan DHCP pada gateway atau DNS IPv4, dan gateway-nya dan gateway DNS IPv6-nya kita mengaktifkan static. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu settings IP address pada fast Ethernet 0. Nah, pada tab config di bagian fast Ethernet 0 ini, kita membuat pilihan static pada IP configuration, dan IPv6-nya juga static. Dan pemberian IP 192.168.1.1 sebagaimana yang sudah kita lakukan pada service tadi. Baik, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, kemudian kita melakukan cek DHCP server pada PC client. Nah, di sini kita masuk ke dalam desktop PC, lalu kita masuk ke dalam IP configuration. Nah, di IP configuration ini kita sebelumnya melakukan pemilihan
di DHCP yang dimana ini IP sudah terkunci yaitu menjadi 192, 168, 1.2 dan subnet masknya itu 255, 255, 255.0. Nah, di sini sudah terlihat ya kalau DHCP itu sudah dinyatakan sukses. Nah, baik, kita masuk ke halaman simulasi pada HTTP dan HTTP server. Nah, di sini kita menggunakan 3 device juga dan device-nya itu sama, 1 PC, 1 switch dan 1 server. Dengan pemasangan kabel strike yang sama. Baik, kita masuk ke dalam konfigurasinya. Itu pertama ada mengatur IP address di PC, yaitu dengan mengaktifkan static. Oh ya, sebelumnya kita masuk ke dalam desktop, kemudian memilih IP configuration yang dimana IP configuration adalah tempat mengatur untuk IP address itu sendiri. Lanjut, IPv4 addressnya itu jadi 192.168.1.1, dilanjutkan dengan tab menghasilkan subnet mask 255, 255, 255.0. Baik, kita lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu setting HTTP dan HTTPS pada server. Nah, kita balik lagi kepada server itu sendiri. Kita masuk ke dalam menu service. Nah, di sini bisa kita lihat kalau kita sudah mengaktifkan HTTP dan HTTPS-nya dalam bentuk on kedua-duanya. Nah, kemudian pada file manager ini kita melanjutkan dengan mengedit apa yang ada di dalam tabel berikut dengan indeks HTML. Bisa dilanjut dengan slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa indeks HTML-nya kami memberi sedikit perintah untuk halaman web browser pada PC klien nanti. Nah, di sini judulnya itu ada kelompok 4 dan kami memberikan halaman atasnya itu dengan Welcome to Cisco Packet Tracer, Opening Doors to New Opportunities, Mind Wide Open, dan atribut-atribut pilihan lainnya. Baik, kita langsung masuk kepada halaman tampilan web pada PC client. Nah, ini adalah halaman PC client yang dimana kita masuk kepada PC dan kita masuk ke dalam web browser desktopnya. Nah, bisa kita lihat apa yang udah kita input tadi di dalam server dan hasil outputnya adalah sebagai berikut ini dengan judul kelompok 4 dan tampilan atasnya itu dengan yang kita buat tadi. Dan satu lagi URL-nya itu di HTTP 192.168.1.3. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin ditambahkan terkait presentasi kita? Enggak, aman. Baik, untuk video simulasinya akan dilanjutkan pada presentasi ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terjadi kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin buatin tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Darmawan dari kelompok 4. Di sini saya akan melakukan simulasi penjelasan mengenai konfigurasi DHCP di Ubuntu. Langsung saja ke simulasinya. Pada Ubuntu atau terminal Ubuntu, yang pertama kita lakukan sudo su
masukkan password. Lalu selanjutnya kita install DHCP servernya. Lalu selanjutnya kita lihat IP address yang ada di Ubuntu ini dengan cara ifconfig. Lalu selanjutnya kita nano masuk ke folder etc dhcp.com. Jadi yang dilakukan di dalam ini, di bagian autoritatif kita hapus komennya pertama, lalu di bagian ini, di bagian subnet kita hapus juga. Selanjutnya kita ubah IP yang di sini sesuai dengan IP yang kita lihat di ifconfig tadi. Subnet masnya kita ubah di bagian belakangnya menjadi 0. Untuk rank sama. Ini di belakang, angka di belakangnya kita set 10. Set 100. Untuk domain name-nya kita buat 888. Domain name ini opsional, mau diubah apapun. Untuk subnet mas kita ubah menjadi 0. Router kita isi IP kita. Dan bagian belakangnya kita set 1. Lalu selanjutnya juga sama, kita set belakangnya 255. Lalu jika semua sudah terset dengan IP address yang sesuai dengan ifconfig tadi, kita Ctrl O untuk save, lalu Ctrl F. Selanjutnya kita akan melakukan restart sistem CTL di DHCP server. Lalu kita lakukan, kita lihat statusnya. Nah, jadi sini kita lihat statusnya DHCP, konfigurasi DHCP server yang kita buat sudah aktif atau running. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai konfigurasi DHCP di Ubuntu. Selanjutnya
mengenai HTTPS akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Asifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifa. Saya anggota dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan simulasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan mensimulasikan terkait HTTPS. Nah, langsung saja. Ini saya udah buka Ubuntu-nya. Terus kita buka terminal. Terus setelah itu kita masuk aja langsung ke sudo apt get update. Nah, ini itu fungsinya untuk memperbaharui daftar paket dari repositori agar tahu versi terbaru dari repositori ini. Ini masukin passwordnya. Nah, udah. Terus selanjutnya sudo apt get install apt 2 -y. Ini fungsinya itu untuk menginstal Apache ini secara otomatis untuk di konfirmasi. Udah, terus sudo system ctl status page 2. Fungsinya itu untuk menampilkan status dari page ini apakah aktif, berjalan, atau sedang berhenti. Udah, terus Ctrl C. Nah, terus selanjutnya itu kita cek IP, alamat IP jaringan pada semua antarmukanya. Itu dengan IP A. Nah, di sini ada alamat IP-nya. Terus yang kita lihat itu yang ini, yang 192.168.100.153. Nah, yang ini itu kita cobain dulu di ini, di browser. Hmm, 192.168.100.153. 192.168.100.153. Nah, di sini itu tampilannya langsung seperti ini karena kebetulan tadi saya udah konfigurasi juga. Bisa dilihat di PPT-nya itu udah ada screenshotan dari proses pembuatan ini sebelumnya. Nah, di sini saya untuk video simulasinya saya cobakan lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, selanjutnya itu
kita masuk ke direktori yang baru, tempat websitenya itu dengan cd ini kita lihat. Nah, cd var www. Oke, udah. Terus kita lihat dulu. Nah, di sini udah ada file atau folder itu ada kelompok 4.org. Nah, ini yang udah kami buat tadi. Nah, terus selanjutnya itu kita buat yang baru aja. Sudo mkdir simulasi.org. Nah, ini kita buat lagi yang baru. Terus kita masuk ke file ini, cd simulasi.org. Udah. Terus kita masuk ke HTML-nya, sudo nano index.html, sudo nano index.html. Nah, ini kita bisa isi pakai HTML biasa. Ini saya cobain satu. Simulasi HTTPS kelompok 4 satu. Nah, ini harusnya HTTPS. Nah, terus tiga, nama anggotanya itu saya sendiri, Nur Hasifa, H3. Terus nah ini kita bisa copy saja gini, paste. Terus ini ada 5 anggota, 3, 4, 5. Nah, dari sini Sahrul Ramadan, terus Syifa, Nur Medina, Tiara Putri Ramadhani, terus
sudah didalamkan. Oke, terus kita save aja. Udah. Nah, kalau udah, kita lanjut ke sini. Jadi, kita pindah ke direktori konfigurasi yang tersedia atau available, cd etc average 2 strip size yang available. Oke. Terus ls. Nah, ini udah ada banyak dari yang dicobakan tadi. Terus lanjut kita masuk ke yang 00 default ini. Sudo cp, kita nge-copy dari simulasi.org itu ke 00 default ini. Nah, cara itu sudo cp default terus conf simulasi.org cp00 default.conf simulasi.org.conf. Udah, terus kita masuk ke filenya, itu sudo nano simulasi.org.conf. Nah, ini kita bisa buka. Terus lihat, nah di sini itu kita ubah ini webmasternya itu ke simulasi.org tadi yang ini. Nah, ini kita rubah ke simulasi.org. Terus kita tambahin server name simulasi.org sama server alias simulasi.org. Terus ini juga kita rubah HTML-nya ke simulasi.org. Ini simulasi.org, server name simulasi.org, server alias simulasi.org, dokumen root simulasi.org. Udah, kita simpan aja. Terus enter. Nah, setelah itu sudo a2 simulasi.org
org.conf simulasi A2 inside simulasi.org. Ini untuk mengaktifkan simulasi Apex dari simulasi ORG ini. Nah, udah. Terus selanjutnya itu sudo A2 decide 000 default.conf. Nah, ini itu untuk menonaktifkan Apex dari 00 default ini. Sudo A2 decide default.conf. Nah, oke. Habis itu kita cd aja. Nah, terus terakhir kita reload untuk mengulang konfigurasi Apex ini tanpa menghentikan layanan. Sudo systemctl sudo systemctl reload Apex 2 sudo systemctl reload Apex 2. Nah, udah. Enter. Nah, lepas itu kita ke PC, terus ke programnya Windows C, terus kita ke Windows, terus kita ke sistem 32 ini, terus kita ke drive di drivers nih, terus kita ke etc. Nah, terus kita buka hostnya ini, open with nih, pakai notepad aja. Nah, udah. Terus ini kita masukin aja IP yang tadi yang di sini. Tuh IP yang kita pakai kan 192.168.100.153. Terus namanya tadi simulasi, nama domainnya simulasi.org. 100.153. Udah. Ini kita save. Nah, setelah itu coba kita oke. Nah, udah muncul sesuai dengan yang udah kita konfigurasi tadi. Ini simulasi HTTPS kelompok 4, terus nama anggota kelompoknya. Nah, selanjutnya itu saya akan menunjukkan proses enkripsinya. Itu ini kita lanjut aja. Kita sudo apt get install open SSL -y sudo apt get install open. Nah, ini untuk menginstal open SSL-nya itu untuk enkripsi manajemen sertifikat tanpa dikonfirmasi. Nah, kita tunggu aja. Nah, terus sudo A2 mode SSL. Ini fungsinya itu untuk mengaktifkan Apex SSL untuk mendukung koneksi HTTPS-nya. Sudo A2 mode SSL. Udah. Terus, nah ini kita buat supaya sertifikat dari simulasi.org tadi bisa berlaku sampai kapan. Nah, sudo open SSL reg ini agak panjang -x
509 minus notes minus days, ini artinya 365 hari, terus min new key RSA, terus 24/8, terus minus keyout etc SSL privat simulasi.org, terus .key, terus min out, terus etc SSL garing CTS udah garing simulasi.org.crt. Oke, nah coba kayaknya ada yang salah. Terus sudo open SSL -x 509 notes disk 365 new key RSA 248 minus keyout etc SSL privat simulasi.org.key minus out garing etc garing SSL garing CTS garing simulasi.org.crt. Ini pakai spasi, terus ini juga pakai spasi. Baik, kita coba lagi. Nah, ini udah berhasil ngebuat sertifikat dari domain simulasi.org ini berlaku selama 365 hari. Nah, ini kita isi terus kelompok 4 ini, terus SRWS, terus kelompok HTTPS, terus ini simulasi.org, terus emailnya itu webmaster@simulasi.org. Oke, udah. Terus kita pindah ke direktori yang tersedia atau available. cd etc average 2 garing available. Udah, terus kita lihat
isinya itu. Nah, udah ada ya simulasi org.conf. Terus kita copy dulu simulasi org ini ke SSL. Nah, sudo cp default sudo cp default minus ssl.conf terus simulasi.org.ssl.conf. Nah, sudo cp default ssl minus conf simulasi.org.ssl.conf. Nah, udah. Terus kita masuk ke sudo lagi, sudo ke tempat pengeditan dari ini file simulasi.org ini, sudo nano simulasi.org.minus ssl.conf. Ini minus ssl. Ini ada yang salah. Ini sudo cp default ssl.conf untuk simulasi.org minus ssl.conf. Udah. Terus kita masuk ke sudo nano simulasi.org.minus ssl.conf simulasi.org. Nah, ini itu kita rubah ke simulasi.org. Terus kita tambah juga server name-nya. Server name itu simulasi.org. Terus server aliasnya simulasi.org juga. Simulasi aliasnya pakai www.simulasi.org. Oke. Ini HTML-nya kita rubah ke simulasi.org juga. Server admin, webmaster, simulasi.org, server name simulasi.org, server alias simulasi.org, dokumen root simulasi.org. Oke. Terus yang terakhir, yang ini kita ubah juga ke simulasi.org.crt.org. Terus yang ini kita tetap simulasi.org.key. Udah. Terus kita simpan. Udah. Lepas itu kita selanjutnya kita aktifin SSL-nya dulu sama kayak yang tadi, tapi bedanya ini SSL sudo a2 inside simulasi.org minus ssl.conf sudo a2 n
set simulasi.org ssl.conf. Nah, ini untuk mengaktifkan virtual host dari SSL-nya pada simulasi ORG di Apes-nya. Nah, yang terakhir itu kita reload atau membuat ulang konfigurasi Apes-nya agar pembaruannya itu yang terbaru itu dapat diterapkan tanpa mempengaruhi layanannya. Itu dengan sudo systemctl reload apache 2 sudo systemctl reload apache 2. Ntar udah, terus sekarang kita udah bisa cobain pakai domain ini tapi pakai https ini terus simulasi.org. Nah, ini dia emang kayak gini, tapi ini di advance saja. Terus ini untuk simulasinya. Nah, seperti ini. Jadi tetap bisa pakai HTTP, cuman kan emang ini kita buat terus nggak secure seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait simulasi HTTPS ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.